adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Selamat hari Minggu, salam sabda siap saji. Minggu 20 Maret 2022, hari Minggu pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Kau menghendaki agar kami selamat. Maka kami Kau undang untuk bertobat. Kami mohon teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga, agar sungguh membuahkan pertobatan sejati dalam diri kami, sehingga kami Kau jauhkan dari kebinasaan dan Kau anugerahi keselamatan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib demikian, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini di Lombok, di Mandalika, orang berjibun. Orang pergi ke sana. Menurut berita kemarin, masih ada kamar-kamar yang kosong, sehingga hotel-hotel di Bali tidak jadi dipesan. Tentu orang-orang di Bali yang berharap dengan mulai menurunnya COVID-19, lalu kemudian secara ekonomi dan pariwisata mulai bergerak sedikit. Artinya akan ada rezeki. COVID memang sudah lama membuat kita setengah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Kadang kita mendengar berita yang nyinyir, ya karena dia berbuat sesuatu maka dia mati karena COVID. Nah loh, banyak pastor-pastor yang baik hati, seperti misalnya di Milan. Pada pandemi pertama, para pastor itu diundang untuk memberikan perminyakan, sakramen perminyakan. Mereka datang dari satu tempat ke tempat yang lain, memberi perminyakan sebagai tugas pelayanan sakramen. Namun kemudian mereka itu sakit. Bahkan
ada sebagian yang meninggal. Lalu apa yang dialami oleh umat? Mereka menangis, sedih. Kenapa? Mereka tidak bisa menghantar pastornya ke kubur. Kan ada satgas khusus membawa orang-orang yang kena COVID-19 dan dikuburkannya secara cepat. Bahkan juga ada yang kubur massal. Kematian adalah akhir dari kehidupan kita secara jasmani. Maka kita tidak bisa memberikan satu pernyataan. Oh, orang itu dia mati karena kecelakaan makanan dia begini, begitu. Tidak bisa. Maka hari ini kita juga mendengar dari Injil Lukas bagaimana pandangan orang yang nyinyir kepada mereka yang meninggal, lalu mereka menghakiminya. Karena itu dalam kasus tadi contoh pastor-pastor yang luar biasa tadi yang dicintai umat, mereka mendengar dari ambulans, bunyi ambulans, ngiung, membawa jenazah pastornya. Mereka hanya melihat dari jendela yang mereka tutup dan menangis di sana. Apakah orang ini jahat? Maka kita tidak boleh menghakimi. Karena itu juga di dalam perumpamaan tentang pohon ara, ya, masih diberikan kesempatan untuk dipelihara, maka orang harus belajar memeliharanya. Siapa yang belajar memelihara? Ya kita ini. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak beres, seperti misalnya sekarang ramai sekali orang berbicara tentang crazy rich abal-abal, yang ujung-ujungnya awal-awalnya adalah membohongi orang, memotivasi orang, mengadakan penipuan-penipuan, dan mereka menikmati begitu luar biasa. Banyak juga konglomerat atau crazy rich yang betul, tapi mereka tidak pernah pamer. Mereka berbuat di belakang kehidupan mereka, yang menyumbang, yang membantu orang. Ya. Karena itu pada hari ini kita diajak khususnya untuk melihat pohon ara yang harus dipelihara. Nah, bagaimana meliharanya di sini dikatakan jangan tebang dulu. Ya, saya akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Itulah kata-kata kunci. Memberi pupuk, mencangkul tanah. Nah, situasi yang terjadi seperti misalnya dengan crazy rich, banyak yang komentar, minta maaf kok dengan cengar-cengir, seperti tidak ada penyesalan. Ya. Nah, inilah yang sebetulnya saat sekarang anak-anak muda itu sedang gandrung melihat, menyoroti gaya hidup supaya cepat dapat rezeki, bisa punya uang banyak, bisa beli barang-barang mewah dan bisa dipamerkan. Mana ada ya, dari zaman dulu pohon yang kita beli dari nursery itu langsung berbuah, tidak ada. Ya, semuanya melalui proses. Ya. Maka kalau kita juga perhatikan ini loh, mereka-mereka yang ada di Lombok, di Mandalika ini, sejak muda mereka seperti Marquez itu sejak muda mereka melatih, ya, bagaimana gerak motor mereka sedemikian rupa. Dalam begitu kecepatan membelok, bisa ke kiri, bisa ke kanan, itu perlu latihan. Bahkan kalau kita lihat dalam YouTube, ketika mereka latihan juga Marquez juga ada kecelakaan. Jadi hidup adalah sebuah proses. Bagaimana apa yang harus kita lihat? Satu, kita lahir di sebuah tempat dengan situasi dan kondisi tertentu. Ada yang lahir di meja atau di ranjang emas. Tapi ada juga yang lahir di kandang. Ada yang lahir di tempat kos. Bahkan juga ada yang lahir di tengah jalan. Kedua, sikon, situasi dan kondisinya bagaimana. Semua orang mempunyai pengalaman dan sejarahnya sendiri. Ketiga, orang akan menyekolahkan anak-anaknya untuk mempersiapkan hari esok, proses penanaman nilai iman, nilai moral, mentalitas dan sebagainya. Pengarahan itu kemudian
akan menjadikan orang sekian-sekian. Kepandaian, ketekunan, kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, itu merupakan bagian dari proses. Seperti yang disebutkan di sini, mencangkul tanah, memberi pupuk. Itulah kehidupan kita dan khususnya orang tua kita. Setelah anak-anak mulai akil balik, anak-anaklah yang harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Apakah akan punya harga diri atau tidak, tergantung pada sikapnya sendiri. Maka pada akhir-akhir ini ramai dibicarakan, pada kalau bulan Januari itu kita melihat, wah semua orang ngiler. Lihat rumah orang yang harganya 30 miliar lah, punya mobil 7 miliar lah dan sebagainya. Sekarang pakai baju oranye, sudah mendekam di baris krim. Nah, kaum muda bagaimana? Jangan cepat mau kaya, tapi dengan cara yang kurang beres. Kenapa? Kita tidak menikmati. Kita punya suara hati, maka suara hati itu yang perlu dijaga dengan baik. Sehingga hidup kita aman, nyaman. Dan hidup bersama dengan orang lain, kita tidak mempunyai musuh. Nah, itulah usaha yang dikatakan mencangkul tanah, memberi pupuk iman, memberi pupuk kehidupan, memberi nilai-nilai, rasa tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Maka mari saudaraku terkasih, kita jangan hanya melihat hebat ya para anggota MotoGP itu di lapangan. Ingat mereka berjuang setengah mati. Mungkin tidak ada waktu bermain dan sebagainya ketika mereka masuk dalam dunia pendidikannya. Sekarang kita melihat hasil dari kerja keras mereka. Tetapi memang pekerjaan tersebut mempunyai risiko yang tinggi. Bayangkan dalam ratusan kilo bisa berbelok sedemikian rupa ke kiri dan ke kanan dan saling mendekat, bisa saling jatuh. Sementara kita penonton berteriak-teriak, hore, hore, hore. Tapi mereka berjuang. Dan saudara, itulah juga kehidupan kita. Kita berjuang. Orang lain bisa menepuk tangan kita. Ada yang menyinyiri kita, juga ada yang memuji kita karena perjuangan kita. Maka mari kita contoh para anggota motocross ini yang berjuang, yang sudah mencangkul tanah dan memberi pupuk kehidupan. Jangan hanya melihat hasilnya, tapi proses untuk menjadi seperti itu bagaimana. Maka mari kita juga melihat proses kehidupan kita, lalu kita menjadi siapa. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan hidup, memberikan orang tua, teman, sahabat, guru, dan sebagainya, yang mewarnai langkah-langkah hidup kita, sehingga kita mau berbuah. Tidak mau seperti pohon ara yang akan ditebang, tapi berguna, berbuah bagi kehidupan orang lain. Artinya bahwa kita mensyukuri yang Tuhan beri kepada kita, sehingga kita selalu ingin memberikan yang terbaik. Semoga kita tidak nyinyir, tapi kita berpikir positif tentang hidup kita. Bagaimana kita berjuang, ditanam, berbunga, berbuah. Semoga Tuhan memberkati.